Retno Marsudi comeback. Terlalu banyak seremonial, tapi lemah strategi dalam diplomasi Prabowo. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Politik balik nama di Kabinet Prabowo. Rumors kembalinya Retno Marsudi ke dalam pusaran kekuasaan kabinet merupakan ironi dalam politik luar negeri Indonesia. Di satu sisi, beliau pernah menjadi ikon diplomasi Jokowi yang ramah tapi tak menggigit. Di sisi lain, Retno justru mewarisi jejak kebijakan luar negeri yang cenderung seremonial, penuh jargon, bebas aktif, namun lemah pada implementasi konkret dan pengaruh global. Apakah kehadirannya di era Prabowo, seorang presiden dengan latar belakang militer dan strategi yang frontal, bisa menyatu? Atau justru menjadi simbol kompromi diplomasi lama dan kekuatan baru? SWOT Retno Marsudi, Tinjauan Strategis. 1. Strengths Kekuatan. Pengalaman dua periode, tahun 2014 sampai tahun 2024 sebagai Menlu. Koneksi luas di PBB, ASEAN, dan beberapa organisasi multilateral. Penerima berbagai penghargaan simbolik, seperti Outstanding Leadership in Global Politics. 2. Weaknesses, kelemahan. Kecenderungan simbolik dan retoris dibandingkan substansi nyata, soft without hearted. Lemah dalam diplomasi ekonomi, economic diplomacy. Tidak punya rekam jejak konkret dalam menyelesaikan konflik regional. Terlalu menghindari konfrontasi strategis yang justru dibutuhkan dalam era multipolar. 3. Opportunities, peluang. Bisa menjembatani transisi gaya diplomasi Prabowo yang lebih konfrontatif. Menjaga kesinambungan hubungan dengan blok barat dan lembaga internasional. 4. Threats, ancaman. Retno membawa bagasi politik dari era Jokowi yang banyak dikritik karena terlalu netral dan lembek. Rentan menjadi simbol stagnasi jika tidak segera beradaptasi dengan arah strategis Prabowo. Potensi resistensi dari kalangan internal TNI dan intelijen yang mendorong wajah baru diplomasi Indonesia. Bagaimana Retno Marsudi, simbolisme vs substansi. Selama menjabat, Retno dikenal lebih sebagai Menteri Protokoler Internasional daripada Menteri Luar Negeri. Kalimat Indonesia terus mendorong menjadi template tetap dalam hampir semua forum diplomasi. Namun, hasil nyatanya minim. Beberapa kritik yang melekat tidak berhasil menempatkan Indonesia sebagai key player di kawasan Indo-Pasifik. Gagal memanfaatkan momentum G20 untuk kepentingan strategis nasional. Diplomasi vaksin saat COVID-19 dikuasai Luhut, bukan Retno. Terlalu banyak pidato, terlalu sedikit negosiasi konkret. Diplomasi Amerika Serikat, Retno dan posisi Indonesia yang kabur. Retno cenderung menjaga hubungan aman dengan AS, namun tidak pernah memainkan posisi strategis. Di era Presiden Prabowo, Amerika akan menilai apakah Indonesia akan tetap berada di posisi middle ground, atau mulai memilih. Isu Indo-Pasifik, Retno tak pernah membuat posisi tegas soal AUKUS, kuat, atau pangkalan militer AS di kawasan. Ekonomi dan teknologi, tidak ada lobi konkret dalam rantai pasok semikonduktor dan teknologi tinggi dengan AS. Posisi Indonesia, aman tapi tidak strategis. Retno cenderung memilih jalur seremonial, bukan perjanjian strategis. Hubungan ke Uni Eropa, dari CPO hingga Green Deal. Retno tak punya banyak andil saat Indonesia dihajar Uni Eropa dalam isu sawit. Bahkan negosiasi CEPA Comprehensive Economic Partnership Agreement, justru lebih dikendalikan Kemendak dan BKPM. Cacat substansi, Retno tidak menantang sikap proteksionis Uni Eropa secara strategis. Green diplomacy, Retno lebih sering berbicara normatif soal sustainability, daripada mempertahankan kepentingan petani sawit atau eksportir Indonesia. Hubungan ke China, pasif dan tak menggigit. Retno tidak pernah menjadi tokoh sentral dalam diplomasi Tiongkok-Indonesia. Semua urusan penting ditangani oleh Luhut Panjaitan. Isu Laut Natuna, Retno gagal memanfaatkan krisis perbatasan menjadi kekuatan diplomasi teritorial. Investasi, tidak ada move strategis yang didorong Kemenlu selama era Retno. Semua dikelola oleh Menko Marves dan Menperin. Kesimpulan, Retno terlalu hati-hati terhadap Beijing, bahkan cenderung diam. Hubungan ke Rusia, Retno dan netralitas palsu. Saat perang Ukraina-Rusia meletus, Retno mengambil posisi netral, yang dalam kenyataannya tidak dimanfaatkan untuk mendulang posisi strategis Indonesia. Tidak ada peran mediasi nyata, Indonesia tidak dipercaya sebagai penengah.
Tidak ada kesepakatan strategis, tidak ada lobby terhadap industri pertahanan Rusia, padahal Indonesia sedang butuh alutsista alternatif dari NATO. Palestina dan Israel, diplomasi paling lebay tapi tak efektif. Retno paling vokal soal Palestina, tapi vokal yang tidak punya efek nyata. Bahkan, tidak pernah ke Gaza, tidak pernah menjadi penengah konflik. Lebih banyak tweet dan konferensi pers. Israel tetap memperluas permukiman tanpa konsekuensi dari Indonesia. Kritikus menyebut, Retno adalah aktivis sosial di Kemenlu, bukan juru taktik diplomasi. Hubungan ke PBB, banyak jabatan, minim dampak. Setelah tidak menjadi Menlu, Retno diangkat menjadi utusan khusus PBB untuk perubahan iklim. Ini prestise personal, tapi tidak relevan dengan kepentingan Indonesia. Ia juga menjabat komisaris di Vale Indonesia, yang menimbulkan potensi konflik kepentingan antara diplomasi dan korporasi. Retno bergaul di PBB, tapi tak mewakili kepentingan industri nikel nasional. Terlalu sering menjadi spokesperson lingkungan, daripada juru runding geopolitik. Strategi Prabowo, diplomasi otot atau diplomasi protokol. Pertanyaan utama, jika Retno kembali, akankah ia mampu menyesuaikan diri dengan Prabowo yang tegas, militeristik, dan mengusung diplomasi maritim strategis? Bisa jadi kontraproduktif, atau jadi juru bicara internasional yang bisa dikelola dari belakang layar. Jika Retno tidak berubah gaya, maka pengangkatan ini hanya akan menjadi simbol kompromi politik dan nostalgia, bukan taktik diplomasi masa depan. Retno dan strategi, jalan tengah, yang harus diakhiri. Indonesia tidak bisa lagi bermain di zona aman diplomasi simbolik. Dunia sedang bergerak cepat, brutal, dan terbuka. Retno bisa saja kembali, tapi hanya jika ia bisa bertransformasi dari juru acara menjadi juru negosiasi. Jika tidak, maka sejarah akan mencatat, kembalinya Retno adalah langkah mundur dalam sejarah diplomasi Indonesia. Kekuatan diplomasi bukan dari seberapa sering kita hadir, tapi seberapa dalam kita memukul. Christovita Wiloto.